Semuanya, selamat sore kepada Sir Albert selaku dosen pembimbing mata kuliah perpajakan. Nah, di dalam video ini kami dari MJM 241 dari kelompok 1 kami akan membahas tentang suatu studi kasus. Berikut pembahasannya. Untuk judul studi kasusnya, di sini ada sebuah perusahaan yang dinamakan PT Global Edu. Dari PT tersebut dia menyewa dua jenis tenaga pengajar. Nah, yang pertama itu ada Ibu Rini. Ibu Rini ini selaku pegawai tetap di PT Global Edu dengan gaji 8 juta rupiah per bulannya dan juga ada tambahan tunjangan sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua itu ada Bapak David. Bapak David ini selaku freelancer di PT Global Edu. Nah, honor yang Bapak David dapatkan itu adalah sebesar 1.500.000 per sesinya. Nah, dalam satu bulan Bapak David dia mengajar sampai 10 sesi. Dan di sini ada info tambahan lagi bahwasanya Ibu Rini adalah seseorang yang berdomisili di Medan dan seorang warga negara Indonesia. Sedangkan Bapak David adalah seorang WNA atau warga negara asing yang tinggal di Jakarta dalam waktu sementara. Hai, nama saya Jesslyn Minata dengan NIM 241010019. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu siapa yang merupakan subjek pajak dalam negeri dan siapa yang merupakan subjek pajak luar negeri. Jadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah Ibu Rini karena ia merupakan warga negara Indonesia atau WNI yang berdomisili di Medan. Ibu Rini juga tinggal lebih dari 183 hari dan memiliki niat untuk tinggal tetap. Sedangkan yang merupakan subjek pajak luar negeri adalah Bapak David karena Bapak David merupakan warga negara asing atau WNA. Dan ia juga hanya tinggal sementara di Jakarta dan tidak memiliki domisili tetap dan tidak memiliki niat untuk tinggal tetap di Indonesia dalam setahun dan tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Maka Bapak David merupakan subjek pajak luar negeri. Saya Nirawan, saya dengan NIM 241010006 dari kelas MJM 241. Di sini saya akan membahas soal nomor 2, yaitu hitung PPh 21 masing-masing pengajar. Saya akan menjelaskan bagian Ibu Rini, di mana Ibu Rini adalah seorang pegawai tetap dan juga seorang WNI. Di sini tidak ada penjelasan bahwasanya beliau apakah sudah menikah atau apakah memilih tanggungan. Jadi kita anggap saja PTKP beliau itu adalah sebesar 3,0, yaitu 54 juta per tahunnya. Nah, penghasilan bruto setahun Ibu ini itu kita totalkan dari gajinya, yaitu gaji sebesar 8 juta rupiah dan juga tunjangan 1 juta rupiah per bulannya. Totalnya ada 9 juta, kita kali dalam 12 bulan, untuk hasilnya itu ada 108 juta rupiah. Nah, untuk pengurangan biaya jabatannya itu ada sebesar 5.400.000, maka untuk penghasilan neto Ibu Rini itu adalah sebesar 102.600.000 rupiah. Nah, untuk PKP setahunnya kita kurangi lagi. Dari penghasilan neto kita kurangi dengan PTKP-nya, yaitu 102.600.000 rupiah, kita kurangi dengan 54 juta rupiah. Sisanya itu ada 48.600.000 rupiah. Nah, untuk PPh 21 setahunnya kita kalikan dengan 5% saja. Untuk 48.600.000 rupiah kita kalikan dengan 5%, itu kita mendapatkan hasil 2.430.000 rupiah. Nah, berarti PPh setahunnya, PPh 21 setahun Ibu ini itu dikenakan sebesar 2.430.000 rupiah. Untuk PPh 21 sebulannya kita bagikan saja. Dari 2.430.000 kita bagikan 12, maka untuk hasilnya kita dapatkan adalah sebesar 202.500 rupiah. Saya ingin menjelaskan tentang perhitungan PPh 21 untuk Bapak David, wajib pajak dengan penghasilan tidak tetap. Dengan asumsi status PTKP-nya TK0 tidak kawin. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menghitung penghasilan bruto per tahunnya. Jadi Bapak David menerima penghasilan sebesar 1.500.000 per sesi dengan 10 sesi per bulan. Sehingga penghasilan bruto per bulannya adalah 1.500.000 dikali dengan 10 sesi. Jadi penghasilan bruto per bulannya adalah 15 juta. Sekarang kita hitung penghasilan bruto per tahunnya. Jadi 15 juta dikali dengan 12 bulan. 12 bulan sama dengan 180 juta per tahun. Penghasilan bruto per tahun Pak David berarti 180 juta. Step kedua adalah kita menghitung DPP PPh 21 atau penghasilan neto. Karena Bapak David adalah freelancer, bukan pegawai tetap, maka penghasilan neto dihitung menggunakan norma perhitungan penghasilan neto sebesar 50% dari penghasilan bruto. Jadi DPP-nya adalah 50% dari 180 juta. Adalah 90 juta. Step ketiga kita menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. PKP itu diperoleh dari penghasilan itu dikurangi dengan PTKP. Jadi PKP sama dengan 90 juta dikurangi 54 juta sama dengan 36 juta. Kenapa dikurangi dengan 54 juta? Karena
Karena asumsi PTKP-nya TK0 tidak kawin. Jika TK0 maka 54 juta. Jadi karena PKP masih dalam lapisan tarif pertama, maka dikenakan tarif 5% sesuai dengan tarif PPH pasal 17 UU PPH. Jadi PKP tadi hasilnya 36 juta ya. Jadi step keempat kita menghitung PPH 21 terutang setahun. PPH 21 setahun itu adalah 5% dikali dengan 36 juta hasil dari PKP-nya. Jadi sama PPH 21 setahun itu sama dengan 1.800.000 rupiah. Dan PPH 21 per bulannya kita tinggal 1.800.000 dibagi dengan 12 bulan, maka PPH 21 per bulannya 150.000, sorry. Jadi Bapak David ini memiliki penghasilan bruto sebesar 180 juta. Setelah dikenakan norma perhitungan penghasilannya itu sebesar 50%, maka penghasilan itu sebesar 90 juta. Step ketiga PTKP sebesar 54 juta, maka PKP-nya adalah 36 juta. PPH 21 yang terutang adalah 1.800.000 per tahun atau 150.000 per bulan. Kenalkan, nama saya Valerin dari kelas MJM 241 dengan NIM 2410100018. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan sistem perpajakan yang digunakan. Apakah itu withholding atau self-assessment? Nah, untuk jawaban yang nomor 3, sistem perpajakan yang digunakan itu adalah sistem withholding tax. Nah, penjelasannya adalah PT Global Edu sebagai pemberi penghasilan berkewajiban memotong PPH 21 atau 26 dari gaji atau honor yang dibayarkan kepada Ibu Rini dan Bapak David ini, lalu menyetorkannya ke kas negara. Ini adalah karakteristik utama dari perpajakan withholding tax. 4. Kewajiban pemotong pajaknya atau PT Global Edu. Yang pertama, menghitung PPH 21, yang kedua, memotong PPH 21, yang ketiga, menyetor PPH 21 ke kas negara, yang keempat, melapor PPH 21 ke DJP atau SPT Massa, yang kelima, membuat bukti potong PPH 21 dan menyerahkannya kepada penerima penghasilan.